Kisah menggetarkan hati. Lelaki yang hampir kehilangan rumahnya sendiri. Raka adalah seorang lelaki biasa yang dulu tinggal di sebuah dusun kecil di kaki Gunung Salak. Hidupnya penuh perjuangan. Ia pernah bekerja serabutan, mulai dari kuli panggul di pasar, sopir angkot, hingga menjadi pekerja kasar di proyek bangunan. Di masa-masa sulit itu, ia menikahi Sinta, gadis desa yang dikenal lembut dan penyabar. Sinta bukan wanita berpendidikan tinggi, namun dialah yang mengajarkan Raka arti sabar, doa, dan kesetiaan. Mereka membangun hidup dari nol. Saat mereka masih menyewa rumah kontrakan petak, Sinta menjahit pakaian orang, sementara Raka bekerja dari pagi sampai malam. Tahun demi tahun berlalu. Raka mulai mendaki tangga kesuksesan. Ia menjadi mandor proyek, lalu perlahan membuka usaha properti kecil-kecilan, hingga kini menjadi pemilik perusahaan konstruksi yang cukup ternama di kota besar. Mobil mewah, rumah bergaya Eropa, relasi dengan orang penting, semua sudah di tangannya. Namun seiring harta dan status yang meningkat, perhatian Raka terhadap Sinta mulai memudar. Ia mulai sering sibuk dengan pekerjaan, pulang larut, dan tak lagi memperhatikan istrinya seperti dulu. Ia mulai merasa asing dengan tubuh Sinta yang tak lagi semuda dulu. Guratan lelah di wajah istrinya seolah menjadi pengingat akan masa lalunya yang sederhana, masa yang kini ia anggap sebagai beban. Malam itu, Raka mencoba mendekati istrinya di tempat tidur. Tapi Sinta menolaknya dengan halus, mengatakan ia lelah karena seharian membereskan rumah dan menyiapkan laporan keuangan pribadi suaminya. Raka diam. Tapi dalam hati, ia mulai merasa kecewa. Ia tak bicara, tapi pikirannya berkecamuk. Ia membandingkan istrinya dengan para wanita muda dan energik yang kini ada di sekelilingnya. Diam-diam, ia berpikir, mungkin ini saatnya aku hidup dengan seseorang yang lebih cocok untukku hari ini. Beberapa minggu kemudian, Raka mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening Sinta. Ia membeli apartemen untuknya di pusat kota. Lalu, pada suatu malam, dengan nada seolah datar tapi dalam hati genting, ia mengatakan bahwa pernikahan mereka sudah tak lagi berjalan. Ia mengajukan perceraian, Sinta hanya menunduk. Wajahnya tak menunjukkan emosi. Tapi Raka tahu, di balik ketenangannya, pasti ada luka yang dalam. Mereka telah menikah hampir 23 tahun. Dan selama itu, Sinta tak pernah satu kali pun mengeluh soal apapun. Ia selalu ada, hari kepindahan tiba. Raka terlambat pulang karena masalah proyek yang genting. Saat ia sampai di rumah, suasana sunyi. Sinta sudah pergi. Tapi di atas meja makan, ada 3 benda, kunci apartemen, buku tabungan, dan selembar surat. Tangannya gemetar saat membaca tulisan tangan Sinta yang rapi tapi sedikit gemetar. Mas Raka, aku sudah pergi ke rumah orang tuaku di kampung. Semua perlengkapan sudah aku siapkan. Kemeja kerja dan jasmu sudah kusetrika dan digantung di lemari kanan. Dasimu aku simpulkan agar mudah dipakai. Jangan lupa pakai manset yang aku belikan di ulang tahunmu ke-40. Di kulkas, aku sudah bekukan lauk seminggu ke depan. Ada rendang kesukaanmu, tahu isi, dan soto daging. Obat asam lambungmu ada di laci kanan. Jangan lupa minum jam 9 malam. Aku tahu kamu sering lupa. Sapu tangan dan parfum favoritmu aku masukkan ke dalam tas kerja. Kamu tidak suka sendirian, jadi aku minta buati tetangga kita untuk datang bersih-bersih dan mengobrol kadang-kadang. Jangan pelit senyum padanya. Dia baik. Oh ya,
Aku titip boneka kecil yang dulu kamu belikan saat kita pertama ke Jakarta. Aku taruh di rak buku. Itu hadiah pertamamu, dan aku tidak tega membawanya. Sinta. Raka terduduk. Kepalanya terasa berat. Napasnya sesak. Setiap kalimat Sinta bagaikan pukulan telak ke jiwanya. Ia pergi ke dapur dan membuka freezer. Ada rendang kesukaannya. Ia menghangatkannya sambil menatap kosong. Bau rendang itu sama seperti bau masakan Sinta 20 tahun lalu saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit. Bau rumah. Ia segera turun, masuk mobil, dan melaju ke terminal antar kota. Ia takut. Takut kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh apapun. Rumah hatinya. Setibanya di terminal, ia melihat Sinta hendak naik bus ke kampung halamannya. Dengan suara tinggi, hampir marah, lebih karena takut dan sesal, ia berkata, "Kamu ini gimana sih? Rumah belum bersih, nasi nggak ada. Kamu istri macam apa? Ayo ikut pulang sekarang juga." Sinta mematung. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia mengangguk dan berjalan di belakang suaminya, perlahan. Ia tidak tahu bahwa lelaki yang berjalan di depannya itu pun diam-diam menangis. Hari itu, Raka sadar, rumah bukanlah bangunan megah di pusat kota, bukan pula ranjang empuk di apartemen mahal. Rumah adalah hati yang rela mencintaimu, bahkan saat kamu tak lagi mencintai dirimu sendiri. Pembelajaran, cinta yang sejati bukanlah yang lahir dari penampilan atau kenyamanan sesaat. Tapi cinta yang bertahan dalam letih, yang tumbuh di antara luka, dan tetap berteduh meski diterpa badai. Kesetiaan seorang wanita diuji saat lelaki tidak memiliki apa-apa. Kesetiaan seorang lelaki diuji saat ia memiliki segalanya. Jangan tunggu kehilangan, baru kamu tahu siapa yang paling mencintaimu. Setelah peristiwa di terminal itu, Raka dan Sinta kembali ke rumah mereka, secara fisik. Tapi hati mereka belum benar-benar pulang. Raka masih sering tenggelam dalam kesibukan kerja, sesekali membawa pulang emosi dari kantor. Namun kali ini, ada yang berbeda. Ia tak lagi meluapkan amarahnya pada Sinta. Ia mulai belajar mendengar, meski dengan kaku. Ia mulai belajar diam, agar tak menyakiti lebih dalam. Namun, ujian hidup tak pernah habis. Ketika seseorang memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, justru saat itulah jalan-jalan kelam mencoba menarik kembali langkahnya. Godaan itu datang dalam bentuk lembut. Namanya Adinda, konsultan properti muda, ambisius, dengan wajah menawan dan pembawaan santun. Ia datang membawa kerja sama besar dari investor luar negeri. Raka terpesona bukan hanya oleh keahliannya, tapi juga perhatian-perhatiannya yang membuatnya merasa muda kembali. Seringkali, Adinda menyelipkan pujian yang tak pernah ia dengar lagi dari Sinta. Pujian yang halus, tapi memabukkan, awalnya profesional. Lalu perlahan berubah menjadi ajakan makan malam, percakapan larut malam, dan akhirnya satu pesan WhatsApp yang tak bisa ia hapus. Kalau suatu hari Mas merasa lelah dengan segalanya, aku selalu ada untuk mendengarkan. Raka termenung lama setelah membaca pesan itu. Ia duduk sendiri di ruang kerja, menatap pantulan wajahnya di jendela. Ia tahu, godaan ini bukan hanya soal perempuan, tapi soal kemana arah hatinya sedang tertambat. Di tengah kebimbangan itu, Sinta masuk membawa secangkir jahe hangat. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. Raka menoleh. Mata Sinta tetap sama, tenang, seperti danau yang dalam. Tapi kali ini, entah kenapa, mata itu menelanjangi jiwanya yang rapuh. "Aku capek, Sin."
bisik Raka. Sinta tak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di sebelahnya. Tidak menghakimi. Tidak curiga. Ia hanya diam di sisi suaminya. Dan dari diam itu, Raka tahu, tempat pulang terbaik bukanlah yang membuatmu tak pernah salah, tapi yang tetap menunggumu meski kamu salah arah. Malam itu, Raka membuka pesan dari Adinda. Lalu mengetik perlahan, "Terima kasih untuk perhatiannya. Tapi aku sudah menemukan tempat paling nyaman untuk lelahku pulang, dan itu bukan kamu." Lalu ia menghapus kontaknya. 3 bulan setelah itu, ujian berikutnya datang. Anak sematawayang mereka, Alif, divonis mengalami masalah jantung bawaan. Ia harus segera menjalani operasi di luar negeri. Biayanya besar. Prosedurnya panjang. Dan Alif menjadi sangat murung dan takut. "Kalau aku nggak sembuh, Pak janji ya, jangan salahin ibu," kata Alif suatu malam sambil menahan tangis. Raka memeluk anaknya. Tapi kata-kata anaknya menusuk dalam. Ia teringat, terlalu sering ia menyalahkan istrinya atas berbagai hal. Bahkan untuk hal-hal kecil, seperti nilai Alif yang turun, atau saat anaknya sakit flu pun, ia kerap melempar amarah. Operasi berhasil. Tapi pasca operasi, Alif harus menjalani pemulihan lama. Raka memutuskan untuk menunda proyek besar demi bisa mendampingi anaknya. Malam-malam panjang dilalui dengan keheningan rumah sakit, suara mesin monitor detak jantung, dan lantunan doa liris Sinta yang tidak pernah putus. Di titik itulah, Raka benar-benar hancur sebagai manusia, dan justru di titik itulah ia benar-benar merasa disentuh oleh Tuhan. Ia ingat bagaimana dulu ia berdoa saat miskin, merintih saat tak punya apa-apa. Tapi saat sukses, ia lebih sering menyebut nama klien dibanding nama Tuhan. Tahun itu, kehidupan mereka berubah. Tidak, bukan menjadi lebih miskin. Justru lebih tenang. Lebih sadar. Raka dan Sinta membangun yayasan untuk anak-anak sakit jantung. Mereka memberi nama yayasan itu Rumah Pulang. Setiap Sabtu, Raka berbicara di depan para ayah yang pernah hampir kehilangan arah. Ia berbagi bukan sebagai orang suci, tapi sebagai orang yang pernah nyaris menghancurkan rumahnya sendiri dengan tangannya. Ia berkata, "Kita kira godaan itu hanya datang dari luar. Tapi yang paling kuat justru berasal dari dalam. Ego, rasa benar sendiri, dan lupa diri. Dan yang paling menyakitkan adalah, saat kita sadar, kadang yang kita hianati bukan hanya pasangan kita, tapi diri kita sendiri." Setiap ujian, setiap godaan, setiap kehilangan, bukanlah azab, tapi undangan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Ujian adalah panggilan rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Melalui sakit, kita kembali berdoa. Melalui kehilangan, kita kembali mencari. Melalui kegagalan, kita kembali menunduk. Dan pada akhirnya, terucap dengan penuh kesadaran mohon ampun, Astagfirullahalazim, Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.